Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini kita akan membahas yang namanya permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Pada pertemuan sebelumnya di dalam GMIT kalian sudah belajar apa itu ketenagakerjaan, apa bedanya angkatan kerja, tenaga kerja, yang bukan angkatan kerja, dan kalian sebagai siswa itu termasuk golongan kemana, itu kalian harus sudah bisa membedakannya. Di bab ini kita fokus dalam yang namanya masalah. Dalam ketenagakerjaan itu ada masalah yang paling utama yang selalu dibicarakan banyak orang. Apalagi kalau bukan yang namanya pengangguran. Oke. Di sini kita melihat ada indikator ketenagakerjaan. Pertama ada tingkat partisipasi angkatan kerja atau disingkat TPAK. Ini apa sih? Dia menunjukkan angka partisipasi angkatan kerja di seluruh penduduk usia kerja. Sederhananya, kalau ada 10 orang di Indonesia ini, dari 10 ini berapa orang yang bekerja, berapa orang yang tidak bekerja. Nah, kalau misalkan angkanya ada 8 orang yang bekerja, sementara 2-nya tidak bekerja, entah itu bayi atau sudah lanjut usia. Nah, berarti persenan ini cukup baik karena 8 ini lebih banyak yang bekerja dibandingkan yang tidak bekerja. Jadi TPAK ini maksudnya adalah memperlihatkan angka ini, partisipasi angkatan kerja dari seluruh penduduk usia kerja mulai dari 0 sampai yang lanjut usia. Rumusnya nanti bisa angkatan kerja, usia kerja dibagi dengan tenaga kerja. Kalian cek lagi apa itu yang disebut angkatan kerja dan apa yang disebut dengan tenaga kerja. Yang kedua, ada namanya tingkat pengangguran terbuka. Kalau kalian belajar dalam bab ini, kalian akan mengetahui bahwa pengangguran itu banyak jenisnya. Dan ini pengangguran terbuka ini adalah pengangguran yang biasa disebut, yang diketahui oleh orang awam. Tidak bekerja, udah sesimpel itu. Tapi dalam pelajaran ini nanti kalian akan melihat ternyata banyak jenis pengangguran itu sendiri, bahkan ada yang namanya pengangguran terselubung. Nah, nanti kita cek apa maksudnya. Nah, apa rumus mencari pengangguran terbuka? Di sini kita lihat jumlah pengangguran yang sudah ada dalam soal itu bagi dengan jumlah angkatan kerja. Lagi-lagi kalian harus tahu apa pengertian dari angkatan kerja ini. Yang ketiga ada rasio ketergantungan dependensi rasio. Maksudnya ini adalah menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk yang produktif. Anggaplah 8 orang ini dia sudah bekerja. Nah, apakah 8 orang yang bekerja ini bisa menanggung kehidupan orang yang 2 yang tidak bekerja tersebut? Nah, ini hanya angka kecil. Bayangkan kalau misalkan di Indonesia dengan jutaan penduduknya, kira-kira mana yang lebih banyak angkanya? Apakah angka orang yang bekerja atau yang tidak? Nah, semakin tinggi ketergantungan itu tentu semakin tidak baik. Nah, artinya berarti semakin banyak orang yang tidak bekerja dan istilahnya orang yang bekerja ini harus menanggung hidup orang yang tidak bekerja tersebut karena tidak mendapatkan pendapatan. Nah, jadi rumusnya adalah usia 15 sampai 65 dibagi dengan usia penduduk 15 sampai 64. Nah, yang di bawah ini. Baru kita tahu berapa besar ketergantungan, rasio ketergantungan penduduk yang produktif yang harus menanggung beban penduduk yang tidak bekerja. Oke. Bagaimana upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja? Ini banyak dari beberapa pihak. Pertama dari pemerintah, itu menggalakkan program keluarga berencana. Ini artinya adalah untuk mengantisipasi lonjakan pertumbuhan penduduk. Nah, dikhawatirkan tidak mampu, lapangan pekerjaan tidak mampu menanggung pertumbuhan penduduk yang begitu pesat. Jadi, maka pemerintah menggalakkan program keluarga berencana. Meningkatkan kualitas lulusan. Nah, ini sekalian siswa, bagaimana caranya supaya lulusan para siswa semakin baik. Transmigrasi, memperbanyak balai latihan kerja.
Itu dari pemerintah. Dari pihak swasta juga bisa dengan melakukan magang. Magang itu kalian bekerja saat kuliah, bekerja sebentar, istilahnya praktek lapangan kalau kalian sering dengar, nanti kuliah akan melalui ini bagi calon pekerja. Jadi istilahnya dia belum resmi di perusahaan itu, tapi diberi kesempatan untuk mengenal dunia kerja lebih dalam, dan itu akan membantu dia untuk lebih siap terjun ke dalam dunia kerja nantinya. Nah, yang kedua, pemberian pelatihan secara berkala untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Maka perusahaan sering melakukan yang namanya seminar atau pelatihan-pelatihan keluar, dan juga pemberian beasiswa bagi karyawan untuk melanjutkan pendidikan. Nah, yang ketiga, tentu dari individu si pekerja tersebut. Nah, ada perbaikan gizi dan kesehatan. Apalagi di musim corona ini harus terus menjaga pola hidup, menjaga kesehatan, ya kan? Dan mengikuti kursus baik formal maupun informal. Jadi bagi kalian yang aktif di luar, misalkan aktif di OSIS, aktif pramuka, atau aktif kegiatan ekstrakurikuler lainnya, itu sebenarnya cukup membantu kalian dalam memperbaiki memperbaiki kualitas kalian lah sebagai manusia gitu. Karena pengalaman kalian akan semakin lebih banyak, pengetahuan kalian juga akan semakin lebih luas dibandingkan siswa yang istilahnya hanya datang sekolah, pulang seperti itu. Tetapi tentu keterampilan lain bisa diperoleh juga tidak hanya dari ekstrakurikuler sekolah, bisa dengan membaca, atau dari menonton juga bisa sebenarnya mencari informasi atau pelajaran sebanyak-banyaknya untuk menjadi lebih baik. Nah, jadi nanti ketika sudah terjun ke dunia kerja, sudah siap menghadapi apapun yang menghadang, istilahnya begitu. Nah, kita masuk ke pengertian upah dan teori upah. Setelah mempelajari bab ini, kalian harus mengerti bahwa upah dan gaji itu adalah berbeda. Jadi kalau selama ini kalian taunya upah, gaji sama aja, oh no, itu berbeda sekali. Kalau upah itu diberikan ke pekerja harian, biasanya borongan, jadi tidak tetap. Nah, biasanya juga ini sudah disepakati kedua belah pihak sebelumnya. Contohnya misalkan nih, tiba-tiba kalian datang ke restoran, ini contoh aja ya, semoga tidak pernah terjadi. Kalian ingin mendapatkan uang dengan cuci piring di perusahaan tersebut, di restoran tersebut seharian itu, dan di awal sudah disepakati berapa jam kerjanya, uangnya berapa, upahnya berapa. Nah, kurang lebih seperti itu kalau upah. Tapi kalau gaji, itu kalian sudah bagian dari perusahaan tersebut, dan biasanya itu sudah digaji tetap, bisa tahunan, bulanan, ataupun mingguan. Tapi mayoritas biasanya gaji itu dibayar bulanan. Jadi berbeda ya, upah dengan gaji. Nah, di sini ada teori upah namanya. Kita mengambil teori pertama, teori upah alami David Ricardo. Di sini dia mengatakan upah harus cukup memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya, namun tetap menyesuaikan kemampuan perusahaan. Intinya, teori upah alami David Ricardo ini ingin memberikan kenyamanan pada kedua belah pihak, baik pekerja maupun perusahaan. Teori upah besi, nah ini biasanya cenderung tertekan ke bawah. Maksudnya cenderung tertekan ke bawah bagaimana? Perusahaan itu akan selalu ingin keuntungan besar, sementara dia tidak mau menggaji karyawannya dengan baik. Ada jenis perusahaan seperti itu. Makanya dikatakan teori upah besi. Nah, mungkin karena keras ya. Jadi maksudnya seperti itu. Makanya dikatakan upah alami, lebih alami. Ini teori upah etika, ini sebenarnya teorinya Adam Smith. Nah, apa kata Adam Smith? Upah yang pantas katanya adalah yang cukup memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya. Nah, Adam Smith. Nah, teori dana upah tergantung pada permintaan penawaran tenaga kerja. Jadi John Smith ini mengatakan kalau kalian memiliki misalkan jurusan yang langka di Indonesia dan itu baru beberapa sedikit yang dipekerjakan, upah kalian akan gede. Kenapa? Karena
masih langka. Jadi tergantung kepada permintaan penawaran tenaga kerja yang ada di lapangan. Apakah banyak dicari? Ekonomi tentu salah satu yang paling banyak dicari. Paling banyak dicari dan juga paling banyak peminatnya. Jadi banyak pesaing dan juga banyak peminatnya. Jadi sesuatu itu berbeda. Nah, beda misalkan kalau kalian punya jurusan yang misalkan arkeolog gitu ya, itu agak ini kan. Tetapi ketika dia misalkan berhasil dengan upgrade diri dengan baik, maka tentu upah dia akan lebih besar dibandingkan seorang ekonom. Karena kenapa? Arkeolog itu jarang di Indonesia gitu kan, dan jasanya itu akan sangat dibutuhkan gitu. Nah, ada sistem upah yang harus kita pelajari, ada namanya sistem upah menurut prestasi. Ini diberikan atas barang dan jasa yang berhasil kalian peroleh. Biasanya ini diberikan kepada staf pemasaran produk. Kalau kalian berhasil menjual produk 100 pieces, nah itu upahnya berbeda dengan misalkan kalian menjual hanya 80. Nah, ini berdasarkan prestasi. Beda yang diperoleh, maka biasanya ini akan memotivasi karyawan untuk menjual produk lebih banyak. Nah, ini namanya berdasarkan prestasi. Ada juga sistem upah itu menurut waktu. Nah, ini yang biasa banyak per jam, per minggu, atau per bulan. Nah, ini yang biasa dipakai perusahaan umum atau swasta, pemerintah atau swasta. Ada namanya sistem borongan. Borongan itu misalkan sudah diborong dalam 1 tahun tersebut, makanya biasanya ini upah buruh bangunan. Jadi sudah diborong untuk membangun satu rumah dan itu dikasih jangka waktu berapa lama gitu misalkan, dan itu sudah disepakati berapa ininya, berapa lama. Intinya seperti itu untuk proyek lah gitu. Sistem upah premi. Premi ini adalah bagi hasil. Nah, ini biasanya dipraktekkan oleh petani di kampung. Nah, termasuk di kampungnya ibu masih memakai sistem ini. Jadi istilahnya hasil sawah itu akan tetap dibagi 3, ya kan? Atau dibagi 2, tapi biasanya dibagi 3. Nah, 2 untuk si petani yang bertani, 1 bagian untuk si pemilik sawah tersebut. Nah, kenapa lebih banyak 2 untuk petani? Tentu karena untuk upah dia dan juga untuk biaya dia beli pupuk, beli bibit, dan segala macamnya. Nah, semakin banyak hasilnya, tentu bagi hasilnya juga akan semakin banyak. Nah, jadi ini upah premi namanya, membagi hasil atau tambahan jika prestasinya nanti di atas rata-rata. Oke? Ini contoh soal, silahkan dikerjakan, nanti jawabannya dikirimkan, dipoto ke dalam GCR, nanti buatkan GCR. Oke. Nah, kita masuk ke dalam topik yang paling utama, yaitu pengangguran, sesuatu yang sangat dihindari banyak orang di dunia ini. Ya. Nah, apa itu pengangguran? Kita lihat berdasarkan sifatnya. Pengangguran itu dibagi dengan pengangguran terbuka, open employment. Ini sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Inilah pengangguran yang orang awam pahami. Kamu nggak bekerja ya? Saya sedang pengangguran nih. Nah, berarti dia lagi nggak bekerja tuh. Ini yang kita orang awam pahami tentang arti pengangguran. Tapi ada juga dikatakan setengah menganggur. Ada 3 ciri-ciri kenapa seseorang itu dikatakan setengah menganggur. Pertama, gajinya di bawah UMR. Jadi setiap daerah itu berbeda UMR-nya. Bekasi kalau nggak salah 2,8 itu berapa ya? Atau nggak nyampe 2 ya nggak salah. Intinya gajinya lebih kecil dari UMR. Jadi ketika dia memiliki gaji di bawah UMR, maka bisa digolongkan dia setengah menganggur sebenarnya. Tapi harus memenuhi 3 syarat ini. Selain gajinya di bawah UMR, juga waktunya kurang dari yang ditetapkan pemerintah. Jadi asal kalian tahu, waktu orang bekerja itu adalah 8 jam per hari. Nah, kalau per minggu itu kita kalkulasikan ada 40 jam. Nah, jadi jika dia bekerja misalkan hanya setengah hari, setiap hari,
Berarti bisa dikatakan dia setengah menganggur. Di zaman corona ini sepertinya banyak orang yang masuk dalam kategori setengah menganggur, ya kan, karena jam kerjanya benar-benar di rumah full. Oke, nah syarat yang ketiga itu kurang produktif. Jadi tidak adanya dia di perusahaan itu sama saja. Kalau dia nggak ada, perusahaan itu berhasil membuat 100 pieces. Kalau dia ada, tetap aja 100 pieces. Nah, itu dikatakan dia tidak produktif. No produktif. Ini karena ibu nggak pakai draw pad, jadi seperti ini tulisannya. Maklumin aja ya. No produktif. Nah, ada juga namanya pengangguran terselubung. Nah, bukan hanya kejahatan yang terselubung ya, pengangguran juga terselubung. Kenapa dia dikatakan pengangguran terselubung? Karena dia bekerja tidak sesuai dengan pendidikannya. Dia sarjana hukum, tapi kerjanya, mohon maaf, supir ini supir misalkan, kita nggak usah sebut merek ya. Dia sarjana hukum, tapi dia bekerja sebagai supir. Nah, ini kan aneh ya. Harusnya dia sebagai sarjana hukum bekerja di pengadilan, sebagai pengacara atau lain-lain, tapi dia malah bekerja sebagai supir. Tentu ini dikatakan terselubung. Ini sebenarnya akan merugikan negara karena keahlian dia sebagai sarjana hukum itu akan bukan sia-sia ya, maksudnya tidak terpakai dengan baik, tidak optimal gitulah istilahnya. Nah, selanjutnya kita lihat pengangguran berdasarkan penyebabnya. Ada pengangguran struktural, ini dikarenakan adanya perubahan struktur ekonomi. Ada siklus konjungtural, ini karena ekonomi mengalami resesi atau negara sedang bangkrut, intinya itu. Ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini terjadi karena ada kesulitan sementara dalam mempertemukan pemberi kerja dengan pencari tenaga kerja. Intinya dia kesusahan mencari info lowongan kerja. Jadi tidak tahu mau kemana mencari info lowongan kerja. Ini bisa juga disebabkan karena hal ini. Terus ada pengangguran musiman. Seperti namanya musiman, tentu ini karena perubahan musim. Seperti orang yang lagi jualan mangga, sekarang kan lagi musimnya tuh. Nah, maka dia akan bekerja. Pekerjaannya banyak, optimal. Tapi ketika mangga tidak berbuah, dia akan kehilangan pekerjaannya. Nah, tentu orang seperti ini nanti ada masing-masing dari pengangguran ini, dari cara mengatasinya seperti apa. Pengangguran teknologi sesuai namanya. Ini disebabkan karena adanya kemajuan teknologi yang menggantikan tenaga kerja manusia dengan mesin. Jadi dia tidak mampu mengoperasikan mesin itu, maka dia tergantikan tenaganya. Ini adalah bahasa yang biasa, teknologi karena musiman. Friksional ini kata-kata yang baru kalian dengar, maka harap dipahami maksudnya. Konjungtural juga. Konjungtural itu sebenarnya ini. Kalau kalian pernah lihat grafik seperti ini yang memperlihatkan pertumbuhan ekonomi, nah, atau memperlihatkan keadaan ekonomi, ini dikatakan konjungtural. Naik turunnya ekonomi itu sedang naik, turun, naik, itu namanya konjungtural. Maka ketika ekonomi itu turun, banyak pengangguran, maka dikatakan itu pengangguran siklus atau konjungtural. Pengangguran struktural juga adalah kata-kata yang biasa karena perubahan struktur ekonomi. Contohnya misalkan dari pertanian ke industri. Jadi orang yang bertani itu kehilangan pekerjaannya karena lahan tanahnya digunakan untuk membangun pabrik. Jadi ada perubahan struktur lah gitu, struktur dalam kegiatan ekonomi itu. Nah, ini 5 jenis-jenis pengangguran kalau kita melihat dari segi penyebabnya. Oke. Nah, bagaimana cara mengatasi pengangguran? Untuk yang struktural, kita mobilitas modal dan tenaga kerja itu harus ditingkatkan. Biasanya tenaga kerja yang berlebihan
itu kita dialihkan ke tenaga kerja yang kekurangan. Misalkan terlalu berlebihan di daerah Pulau Jawa atau di daerah ini di industri, ya, bagaimana caranya untuk mengalihkan ke sektor yang kekurangan itu. Pengangguran siklus, nah karena ini disebabkan oleh resesi atau ekonomi, maka untuk memperbaikinya tentu kita perbaiki dulu ekonominya. Bagaimana ekonomi biar bagus, baru masyarakat bisa mampu membeli sesuatu lagi, meningkatkan daya beli masyarakatnya. Ini maksudnya. Jadi biar kalian bisa beli baju lagi, biar bisa beli shopping lagi, istilahnya gitu. Memperbaiki daya beli masyarakatnya. Terus mencari pasar baru. Nah, pemerintah bisa mungkin ekspor ke luar negeri atau barang dan jasa yang diserap oleh masyarakat. Jadi masing-masing pengangguran itu ada masing-masing cara mengatasinya. Untuk teknologi selektif harus pilih-pilih. Untuk menggunakan teknologi yang hendak dipakai ini tentu untuk pengusaha ya. Jadi jangan serta-merta langsung memecat karyawannya gitu. Jadi harus memikirkan juga. Ini ada sih karyawan yang bagus seperti ini, mendengar pengusaha di Jawa ya, yang dia pengusaha rokok, tapi kalau nggak salah pernah baca beritanya. Dia menolak mesin untuk memasukkan rokok otomatis ke dalam bungkus rokok itu, tapi tetap menggunakan jasa tangan penduduk di sana, karena dia sudah terlanjur mempekerjakan para penduduk yang banyak itu. Jika dia menggunakan mesin, maka penduduk yang sekitar di situ yang sudah lama bekerja itu akan kehilangan pekerjaannya. Jadi dia memilih untuk tidak menggunakan teknologi canggih tersebut. Nah, jadi sebagai pengusaha juga, kalau kalian jadi pengusaha kelak, itu harus memikirkan secara matang semua akibat dari keputusan tersebut. Nah, mengadakan pelatihan terhadap tenaga kerja agar menguasai teknologi. Ada pengangguran friksional. Nah, ini tentu memperluas informasi tentang lowongan kerja supaya dia dapat informasi. Bagaimana pengangguran musiman? Kalau kalian penjual seorang mangga, ketika mangga tidak bermusim, apa yang kalian lakukan? Cari pekerjaan lain, buat keterampilan yang baru, dan ikuti pelatihan, dan ikuti pelatihan dan miliki keterampilan banyak supaya bisa bekerja di bidang yang banyak. Oke, nah ini tentang pengangguran atau masalah dalam ketenaga kerjaan. Jadi insya Allah sih ekonomi PAS hanya sampai di materi ini. Jadi untuk tugas selanjutnya akan Ibu buat di GCR. Untuk video kali ini kita hanya cukup sudahi sampai di sini. Intinya kalian tahu apa itu pengangguran, apa setengah menganggur, pengangguran terselubung, jenis-jenis pengangguran, dan yang paling penting kalian tahu bagaimana cara mengatasi pengangguran. Nah, ini juga soal dikerjakan nanti dikirimkan ke GCR. Oke, demikian saja video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.